Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa salli salli sayyidina sifat yang ma'badu. Alhamdulillah jamaah salat zuhur di Masjidul Islam kawasan ini, Masjid kawasan ini di Batam. Suatu hari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib dengan nama Rasul membaca salawat sebagai bukti bahwa kita umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul bersabda dalam dua hadis, di antaranya riba anturul celaka, jauh dari kemuliaan, jauh dari kebahagiaan. Di dalam buruk rahimah mengukir keindahu namaku disebut walau misalnya alayat, tapi tidak membaca salawat kepadaku. Yang kedua adalah al-basir kullal basir, orang yang pelit di atas yang pelit, sangat pelit, benar-benar pelit. Mengukir keindahu namaku disebut walau misalnya alayat, tapi dia tidak mau membaca salawat kepada aku. Kita ada umat Rasulullah, ada hubungan emosi, ada hubungan batin antara kita dengan Rasulullah. Sebab ketika kita jauh dari orang yang kita cintai, ada kesamaan nama. Apakah istri kita, anak kita, orang tua kita, namanya disebut, maka akan langsung kontak kepada orang yang kita cintai yang tidak ada di depan kita. Karena beda perbedaan tempat ataukah sudah meninggal. Kenapa? Ada hubungan emosi, hubungan batin. Dan ini ketika disebut nama Rasul, tidak kontan baca salawat, karena memang malas baca salawat atau nggak tahu, berarti membuktikan bahwa tidak ada hubungan batin dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ditanya dalam kubur, waman nabiyuka, siapa nabi, siapa yang jadi suri tauladan, orang tersebut khawatir kalau tidak bertobat kepada Allah tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang tersebut. Suatu hari Jibril berkata kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membuka pertemuan kajian kitab yaitu Sholihin, dan khusus akan menjawab tentang hadis yang berkenaan dengan sholat tasbih. Ya Muhammad, ya Muhammad, Ishma syikta, ishhiduklah masyikta sekehendakmu. Silakan kamu ingin hidup 1000 tahun lagi, 100 tahun silakan. Fa'inna kamu mayitun, maka sesungguhnya kamu pasti mati. Intinya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, baik jin, manusia, hewan atau tumbuhan itu akan mati. Termasuk malaikat, iya, termasuk malaikat, sebab mereka tak abadi, mereka takut Allah. Termasuk terutama malaikat yang berhubungan dengan manusia, ketika tiba Israfil yang pertama, maka semua meninggal. Termasuk Jibril, Mikail, Israfil, mati semua. Gitu. Yang kedua, perkataan Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa ahbib man syi'ta, cintailah orang yang kamu ingin cintai sekehendakmu, silakan. Apakah mencintainya karena Allah ataukah karena syahwat, karena duniawi? Duniawi itu seperti ini, cinta kepada istri karena kecantikannya, karena merasa diperhatikannya, karena hikmatnya. Dan memang kata Imam Ghazali, cinta manusia dengan manusia itu semua pamrih. Hanya cinta Allah kepada kita yang ada pamrih. Begini seorang suami tinggalkan istri, kenapa menangis? Sebab nggak ada yang masak, nggak ada yang nyuci, nggak ada yang ngepel, benar nggak Pak? Nggak ada yang ngurus anak, pamrih. Iya, bahasanya mah itu kata kayaknya kayak gitu. Jangan tinggalin papa mah. Bagaimana kalau dia bapak sendiri? Ayo kita mati bareng. Kira-kira mau nggak tuh? Yang kebayang jaga muda depan rumah lah. Ketika si suami meninggal, si istri nangis. Bukan karena cinta murni, tapi ada pamrih apa? Nanti kalau suami meninggal, siapa yang menjaga nama baik dia ketika ada ocehan, ada bahaya dari luar? Kedua, siapa yang memberi nafkah kepada saya dan anak-anak? Kan itu, ada pamrih. Orang tua kepada anak ada pamrih, ada pamrih. Ingin membahagiakan nanti anak, kalau mereka sudah tua, anak membahagiakan. Yang bagusnya adalah ketika orang tua meninggal, anak menjadi anak soleh dan solehah, membantu di akhirat kelak itu
juga, tapi positif. Ketika orang tua meninggal, anak nangis, ada pembeli, siapa yang membeli saya, siapa yang membeli saya, kayak gitu, ada pembeli. Jadi sabda Rasul mengulangi perkataan dari Sayyidina Jibril, wahai manusia, karena kamu fariqu, silahkan kamu mencintai siapa saja, karena kamu akan berpisah dengannya. Yang sangat-sangat harus kita waspadai adalah wa'mal masyita, berbuat imannya lepas kepada manusia pun tak takut. Polisi disuap lah, hakim disuap lah, itu. Ingat ada malaikat tertib aktif yang mencatat amal baik kita. Nanti ada yang dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada yang penting dan yang terpenting dalam kehidupan seorang Muslim adalah beriman kepada yang gaib. Demikian kata Allah, inilah nasihat dari Jibril kepada Rasulullah, dan Rasul menyampaikan kepada kita, yang Muhammad isyma syi'ta, hiduplah secara muslim. Tapi silakan, baik kamu hidup kau akan mati. Akan itu pertanggungjawaban, wahai man syi'ta, silakan kamu mencintai siapapun, baiklah kamu fariqu, kau akan berpisah dengannya. Kalau seorang muslim berpisah karena Allah, maka apabila keluarga dalam keadaan beriman kepada Allah akan saling memberikan syafaat. Seorang bapak tidak bisa masuk surga, terpeleset maksiat, istrinya ahli surga, bisa nanti terus suaminya. Ibu bapaknya ahli neraka, tetap muslim. Maka ketika si anak masuk surga, ini sudah Pak, banyak saya jadi seperti ini. Bertanya, gimana ibu bapak saya? Mereka bukan seperti kamu di tempat ini. Maka anak tersebut berkata, saya tidak akan masuk surga, ya Allah, sebelum orang tua saya masuk surga. Akhirnya kedua-duanya masuk surga, diangkat oleh anak. Kita tercantum berbaik dalam Al-Quran. Tetapi kebalikannya, si anak tak masuk neraka, aku nggak rela masuk neraka, ya Allah. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Sebab aku belum pernah dididik oleh bapak ibuku untuk sholat. Ditanya, benar nggak? Kata bapak, kan saya suruh kamu sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai magister, sampai doktoral, sekolah yang favorit, sampai jual rumah, jual sekolah yang tinggi-tinggi. Apa kata si anak? Iya, bapak nyuruh kami sekolah, tapi sekalipun bapak menyuruh saya untuk belajar Al-Quran, tidak mau sampai kita PQ. Gaji bapak banyak, tapi nggak ngundang ustaz atau ustazah untuk kami mengaji. Bapaknya yang asal dari surga ditarik aja itu karena dakwah dari bapak anaknya. Saya sering bapak ibu yang dari Allah. Bapaknya berpeci, bahkan ke PHJ. Ibunya berjilbab, anaknya pakai tank top. Suka banding enggak? Sering tuh. Anaknya pakai celana dan baju ketat, ibunya jilbab ketat. Bapaknya rapi, berkepek. Inilah yang didapatkan Rasul Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya anak-anak kamu, pasangan hidup kamu itu fitnah, aduh laku, musuh bagi kamu. Di ujian, jadi musuh apabila tidak disikapi dengan cara yang baik. Karenanya sengaja saya mengedepankan sabda Rasul Muhammad SAW ini sebagai peringatan. So saya ingat waktu kuliah itu di Al-Ashir di Madinah Syarq Kairo, itu masjid kami, beberapa masjid itu awal khutbah itu membaca ini. Pertama yang dibaca setelah membaca ya Muhammad isyma syi'ta itu, ya Rasulullah qad balaghta risalah wa adaita al-amanah wa nasahta ummah wa jahadta billahi wa jihadihi hatta. Ini yang dibaca itu oleh imam, oleh khotib itu, baru baca itu. Kita dengan itu, makanya kebiasaan saya ketika khotib Jumat, khutbah pertama sering membaca itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah qad balaghta risalah, kau telah menyampaikan risalah. Walaupun tidak salah, wa adaita al-amanah, engkau ya Rasul telah menunaikan amanah. Ini adalah menyampaikan bahwa benar Rasulullah adalah sebagai Rasul yang benar-benar amanah. Jadi kesempatan ini ada pertanyaan masuk tentang kesabaran, kesolehan sholat tasbih. Sampai ke saya banyak nanya seperti itu, dan ini terulang kembali tentang kesolehan sholat tasbih. Ini ditanyakan ke Darul Ifta Mesir, Dewan Fatwa Mesir pada tahun 2011 tentang hukum sholat tasbih.
Ini pertanyaannya, mau sholat tasbih di waktu Fatiha. Bagaimana apa hukumnya sholat tasbih dan bagaimana caranya? Sejauh mana kesahihan hadis yang menjelaskan tentang sholat tasbih? Haitsu iradana an nusul sholat tasbih jama'atan ba'da sholat isya la tasbih wal ishtina bi syahril ramadan kullu amin. Kami biasa sholat tasbih berjamaah setelah sholat isya, yaitu tarawih tentunya, pada malam 27 setiap pada bulan Ramadan, 27 Ramadan rutin setiap tahunnya. Jadi mereka rutin Bapak Ibu yang dimata Allah, ada qiyamul lail seperti Masjidil Haram, tarawih setelah isya, nanti qiyamul lail sebelum sahur mereka salat lail. Kalau nggak tahajud ini salat tasbih. Tetapi ada sekelompok pemuda, ini bahasa pemuda Pak, pemuda, dan memang yang bikin heboh bendera One Piece kan pemuda Pak. Jauh-jauh coba dari Jepang anime kartun, gambar tengkorak dan sendiri Pak. Saya hatam itu baca itu, nonton itu yang kartun atau yang aslinya. Kalau saya sih jangan disandingkan dengan merah putih kan bukan level lah, bukan level. Karena anak muda mau mengekspresikan pendapat nggak bisa karena tertutup. Polisi nggak bisa, anggota parlemen nggak bisa, kepada eksekutif nggak bisa. Akhirnya mengungkapkannya lewat anime itu, lewat gambar itu. Tengkorak itu untuk coba kalau bendera yang dibawa oleh Khalid bin Walid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dibawa merah putih, pasti dianggap teroris Pak. Benar nggak? Pasti dianggap teroris. Ini negara aneh ini. Untungnya anime gitu. Jadi cuma sekitar itu. Demi kata Allah Subhanahu Wa Taala, balik lagi tentang kesayangan ini pemuda. Mereka mengatakan bahwa sholat tasbih itu bid'ah, sebab hadisnya itu hadis palsu. Seperti dikatakan oleh para ulama sebutkan ulamanya. Dijawab pada kesempatan ini oleh Darul Ifta Mesir, dijawab oleh diwakili oleh Profesor Dr. Ali Jumat. Beliau adalah pakar fikih, ulama masih ada Pak sekarang, masih ada beberapa ahli di Indonesia. Beliau menjawab, sholat tasbih itu sholat tasbih masyhuratu mustahabatun. Sholat tasbih itu disyaratkan, dianjurkan, hukumnya sunnah dan pahalanya besar. Hadis dan hadisnya sabitun, tetap teguh, nggak goyang. Marwiyah min turuqin katsir, diriwayatkan di berbagai macam jalan hadis. Sahahu a'immatun ahli hadis, dan banyak sekali ulama hadis, ulama fikih yang mensahihkan hadis tersebut, kan gitu. Wa aqallu darajati al-hasan, yang menderita dari berbagai macam jenis hadis yang diriwayatkan langsung kata Rasulullah itu adalah derajat hasan, derajat yang kedua. Apa bunyi hadis tersebut? Yang kita bacakan dengan kata Allah bunyi hadis tersebut, silakan diamalkan sabda Rasul kalau bisa tiap hari. Kalau nggak bisa seminggu sekali, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali, kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Saking pentingnya sholat tasbih. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah dari 4 mazhab, terutama mazhab dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, para ulamanya mengatakan sholat tasbih itu adalah sunnah. Nanti kita akan bahas pendapat dari para ulama ini dengan singkat. Ya apa saya ini apa hadisnya? Alhamdulillah aku mencintaimu. Alhamdulillah asyhad khisalin. Maka aku akan memberikan kepadamu 10 hal. Idza anta fa'alta dzalika, kalau kamu melaksanakan 10 hal, maka ghafarallahu laka, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ghafarallahu laka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Awwalu akhiru, yang dulu dan yang terbelakang. Qadimahu wa hadisahu, yang sudah lama yang baru. Khata'u wa amdahu, karena terpeleset atau disengaja dosanya. Saghirahu wa kabirahu, dosa kecil atau dosa besar. Sirruhu alaniyah, dosa yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Asyar khisalin, ada 10 hal yang dilakukan olehmu waman, maka kau akan mendapatkan karunia tersebut. Pertama, anda sholat 4 rakaatin, kamu sholat 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin Fatihah kitab. Setiap rakaat engkau membaca Fatihah wa suratan dan surah. Di setiap rakaat surah Fatihah, baca surah. Suratnya bebas Pak, silakan. Fa'idza qara'ta min qiraati fi awwal rakaatin, apabila engkau selesai membaca Al-Fatihah dan surat
internet itu rakaat pertama, wa anta qaimun, dan kau lagi sedang masih berdiri, kau berkata, berdoa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, khamsa 15 kali. Jadi setelah kita berdiri, kaifiahnya kayak gini Pak. Dalam sunnah mazhab Syafi'i diwajibkan niat itu qasdu syai' mutaran bi fi'lihi. Itu tangannya diangkat ke atas, tidak mengucapkan Allah, lalu nanti panjangkan sedang rakaat dalam hatinya. Usolli sunnat tasbih. Kalau jadi makmum, makmuman. Kalau jadi imam, imam boleh diberjamaahkan. Makmuman atau imam. Kalau sudah selesai, baru tutup dengan Allahu Akbar. Setelah itu baca seperti biasa iftitah. Setelah itu baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Apa saja silakan. Mau surat Al-Kausar silakan. Mau surat Al-Duha rakaat pertama. Yang kedua adalah ini baca 15 kali. Sumatarka fatakuha, kemudian kamu ruku. Bangkit dari ruku, kamu baca itu 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Sumatar Pak rasakan dari ruku, kemudian kau bangkit dari ruku, baca juga 10 kali. Sumatar sajidan, kamu sujud, fatakulah wa anta sajidun, baca juga tasbih 10 kali. Sumatar Pak rasakan dari sujud, kemudian bangkit dari sujud, baca tasbih 10 kali. Sumatar kamu sujud lagi, fatakulah asyarun, baca lagi tasbih 10 kali. Semua tanpa rasakan, baca lagi 10 kali sebelum naik ke rakaat yang kedua. Jadi kaifiah caranya salat tasbih adalah ketika rakaat pertama selesai sujud yang kedua, tidak langsung berdiri, tapi duduk seperti hanya duduk sejenak ketika kita akan naik ke rakaat kedua. Ini baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kaifiahnya. Jadi satu rakaat 75 tasbih. Kali 4 berarti 3 tasbih. Jadi kaifiahnya yang 15 kali hanya ketika selesai baca surah pendek saja ketika berdiri. Selain itu ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud. Sebelum berdiri karena kedua itu baca tasbih lagi. Nah nanti rakaat yang kedua apabila sholat tasbih dilakukan malam hari maka dua-dua. Sholat tasbih sebenarnya 4 rakaat sebelum Rasul, satu lain masna sholat malam itu kedua. Karena Imam Syafi'i sholat witir itu yang 3 rakaat 2 dan 1. Kalau 11 2 witirnya 1. Itu pendapat dari Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i. Karenanya apabila sholat tasbih dilakukan malam hari 4 rakaat 2 salam. Nah ketika rakaat kedua kan itu dilakukan dan tasyahud akhir akan dibaca, bisa 2 opsi. Pertama baca tasbih dulu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, bukan saja tahiyat khawatir. Kalau tahiyat dulu terus salam enggak baca tasbih, maka tak bisa diulangi lagi. Itu jadi kita 150 rakaat. Kalau pelaksanaan pagi hari atau siang hari sebab sholat tasbih tidak boleh dilakukan pada waktu yang diharapkan. Seperti sholat mutlak. Kapan sholat mutlak diharapkan? Pertama, mulai dari adzan subuh plus 90 menit. Kalau adzan subuh terlalu jam 9, jam 5 tambah 1 jam setengah 90 menit, berarti jam 5, jam 6, setengah 7. Sampai setengah 7 tak boleh dilakukan sholat mutlak. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat istirahat tak boleh. Karenanya sholat Idul Adha Idul Fitri biasanya digenapkan jam 7. Nanti diharapkan pula 1 jam sebelum zuhur. Zuhur jam 12 itu jam 11 tak boleh sholat duha. Yang ketiga adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kecuali sholat sunat yang pertama yang mungkin sholat sunat wajib, sholat wajib yaitu sholat wajib itu boleh kemasanya. Yang kedua yang punya sebab apa? Tahiyat masjid boleh. Meskipun tidak semua membolehkan, tapi mayoritas boleh sebab alasan kita sholat tahiyat masjid karena masuk masjid. Berdasarkan sabda Rasul, tidak dakhala ahadun masjid, apabila seseorang dari kamu masuk masjid, falayat disepakati jangan duduk qabla ayat rakaat sebelum
sholat dua rakaat. Tetapi kesunahan sholat tahiyat masjid kan itu bisa digantikan dan tetap mendapatkan pahala diganti dengan sholat sunat qobla maghrib misalkan, sholat sunat qobla Jumat itu misalkan. Jadi ada dua pilihan nih, tahiyat masjid dulu atau qobla maghrib dulu. Kalau waktunya mepet boleh qobla maghrib dulu, dan memang kesunahan tahiyat masjid itu boleh kita dilakukan. Jadi jemaah mata Allah, ini kaifiahnya. Jadi kalau sholat dilakukan pada pagi hari siang hari langsung 4 rakaat. Ini tasyahud awal tanpa tasyahud awal, seperti saat zuhur tapi tidak tasyahud awal. Tetap ketika sebelum bangkit rakaat kedua duduk dulu, baca tasbih sekali subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau lupa tidak baca tasbih pada gerakan tersebut, maka ditambah dibaca pada gerakan yang lain. Misalkan tidak tasyahud, tidak duduk istirahat atau tidak langsung berdiri rakaat pertama. Rakaat pertama langsung berdiri kedua, lupa maka boleh ditambah ketika berdiri ditambah 10 tasbihnya. Jadi setelah 15 memang itu tempatnya tambah lagi 10 jadi 25 apabila lupa tidak membaca tasbih. Jadi rakaat ke-21 mau kedua tasbih, nanti kedua ketiga tasbih, ketiga mau keempat tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nanti sebelum baca tasyahud akhir baca tasbih 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang menambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rasul mengajarkan hakaza sholat tasbih seperti itu setelah seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli hadis. Jadi beliau berkata, ini tatap kalau kamu wahai paman mampu antusalli fi kulli yawmin marrah setiap hari, maka paman laksanakan. Fa illam taf'al fa bi kulli jumatin maka maka kalau nggak bisa maka setiap bulan sekali saja. Baiklah tafal pemikul sana kalau nggak bisa setahun sekali. Baiklah tafal pemikul mereka marrotan kalau nggak bisa seumur hidup sekali. Kalau pokoknya dia Imam Bukhari. Wasal jamatin al-Bukhari telah mengusahakan mensohhikan sekelompok orang yang mufad dari ahli hadis. Minhum Imam Darqutni, Imam Darqutni alladzi akhrajahu fi jami' turuqihi fi juz'in. Beliau meriwayatkan berbagai macam riwayat hadis. Walakin ketika Imam Hakim al-Mustadrak di dalam kitab Mustadrak. Wa bi Abu Bakar wa Mundur walafa kita sahih dan Ibnu Mundur mengarang dalam satu buku untuk menjelaskan kesesuaian hadis tersebut. Wa qatibah dan banyak sekali para jamaah tentang keutamaan sholat tasbih tersebut. Sehingga disimpulkan hukum sholat tasbih. Apa hukum sholat tasbih? Wal qaulu bi anna hadis salat masyhur mustahabah wa madhhab Syafi'i wal Hanafiyah. Dan ucapan sholat tasbih adalah sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Tetapi kemudian hari Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa hadis sholat tasbih itu adalah pada mencabut perkataan tersebut. Ini dari satu riwayat. Ahmad Imam berkata bahwa hadis yang berkaitan sholat tasbih itu tidak ada yang benar, tidak yang sahih, hasan pun tak ada. Tetapi ada seorang sahabat mengatakan, Al-Mustamir bin Rajab an Abi Al-Jawza an Abdullah bin seorang sahabat berkata, sahabat Imam Ahmad, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustamir bin Rajab. Imam Ahmad berkata, kamu mendengar hadis ini dari siapa? Muslim bin Ibrahim. Maka Imam Ahmad berkata, Al-Mustamir fiqh. Mustamir yang hadis itu adalah orang terpercaya. Seolah-olah beliau baru mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal asal yang mengatakan tidak ada kesunahan sholat tasbih, menarik pendapatnya dan mengatakan sholat tasbih itu adalah sunnah. Jadi ditambah yang menyunahkan sholat tasbih itu adalah perintah Imam Abu Hanifah dari sahabat, yang kedua Imam Syafi'i dan sahabat, yang ketiga dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Syafi'i. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ini diamalkan saya ajak keluarga. Boleh berjemaah? Boleh. Boleh. Sebab sholat sunat yang dilakukan pada Ramadan sebetulnya kalau hanya 3 kali. Tapi laksanakan sama sebulan pada jam 4 Ramadan.
Yang mulai tahajud pun diberjamaahkan. Padahal itu sebetulnya sunat sendiri. Tapi ketika sholat, Imam Ibnu Abbas kakak sepupunya ikut sholat, Rasul membiarkan sehingga Rasulullah dan menjadi imam, Ibnu Abbas menjadi makmum. Jadi berkata bahwa kita telah sepakat, telah sepakat al-ulama min ahli sunnah wal jamaah bersepakat diperbolehkan sholat tarawih berjamaah. Tetapi mereka pun banyak berpendapat yang mulai boleh diberjamaahkan, sehingga salat sunat yang biasa diberjamaahkan boleh dilakukan seperti salat sunat tasbih. Apalagi kalau dibesarkan masyarakat itu dalam rangka untuk membina mendidik masyarakat. Apa upah pahalanya? Pertama, Allah berikan upah pahala bagi orang yang rajin salat tasbih. Allah ampuni dosa-dosanya terdahulu dan yang akan datang. Yang kedua, seperti nasihat Nabi Ibrahim kepada Rasulullah ketika mi'rajnya, Muhammad, ajarkanlah kepada umatmu untuk banyak bercocok tanam di surga, sebab pohonnya itu daunnya rindang, sejuk dingin, airnya pun sejuk mengenakan, buah-buahnya enak. Apa bibitnya? Maka Nabi Ibrahim berkata, bibit pohon di surga itu, tanaman itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu kesempatan tentang keutamaan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beliau bersabda, li an aqula. Ketika aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, aku ilayah, lebih aku cintai memang telah dari syamsu, daripada ada apa saja yang ada di bawah matahari. Artinya sisi alam dunia dikalahkan oleh kemuliaan, keutamaan, keberkahan dari ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita amalkan ayat ini supaya kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rezeki berkah melimpah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qil lana dzunubana wa walidina kama banyak segala. Faqil lana muslimin subhanahu wa ta'ala Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.